Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Guntur Maulana Zamrani pada mata kuliah pemrograman mobile. Pada pertemuan kali ini, kita akan bersama-sama belajar mengenai pemrograman antarmuka pengguna. Pemrograman user interface antarmuka pengguna pada aplikasi mobile. Untuk spesifiknya platform Android. Ya. Nah, berbicara mengenai user interface Android, kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya XML. XML atau Extensible Markup Language dirancang untuk mendeskripsikan data dan memfokuskan diri pada data tersebut. Ya. Jadi XML itu sederhananya itu nanti isinya adalah deskripsi dari data-data. Nah, berbeda dengan HTML, Hypertext Markup Language, yang mungkin sudah pernah kalian pelajari sebelumnya, HTML ini didesain untuk menampilkan data dan memfokuskan bagaimana cara menampilkan data. Ini HTML, sedangkan XML untuk mendeskripsikan data tersebut. Ini sekilas saja ya. Nah, kita mulai masuk ke materi Layout Manager. Jadi Layout Manager ini pada Android Studio, ini terkadang juga disebut sebagai parent. Parent atau orang tua. Apa itu layout? Berfungsi untuk meletakkan komponen atau view pada layar Android. Ya, jadi Layout Manager ini atau parent ini merupakan tempat aduh, jelek sekali tulisannya, nggak apa-apa ya. Tempat di mana view ini berada. Jadi Android itu punya banyak komponen kan pada user interface-nya. Nah, komponen-komponen itu disebut dengan view. Kemudian, di mana kita meletakkan view ini? Nah, ini kita letakkan pada layout atau layout manager atau juga parent. Bisa dimengerti ya? Itu layout. Kemudian untuk layout ini ada banyak jenisnya. Kita lihat ada table layout, ada absolute, ada relative layout, linear layout, dan frame layout. Tetapi yang umumnya digunakan atau yang populer untuk digunakan itu adalah relative layout dan linear layout. Dua ini ya, ini yang populer untuk digunakan. Nah, dua ini nanti akan kita bahas pada slide-slide berikutnya. Kita lanjutkan. Nah, ini view. Jadi view seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa view ini tuh merupakan komponen dari user interface. Salah satu komponen dari user interface. Di sini disebutkan beberapa contohnya. Ada text view, image view, dan button, tombol ya. Nah, apa ini text view? Text view ini adalah view yang berisi teks atau tulisan. Seperti contohnya ini tulisan morning pizza atau tulisan panjang seperti ini, I'll be in your neighborhood during errands, atau show notifications. Jadi intinya text view adalah view yang memuat tulisan. Kemudian image view, sesuai dengan namanya, dia akan memuat image atau gambar. Jadi semisal kalian ingin menampilkan gambar pada aplikasi kalian, maka kalian bisa menggunakan yang namanya image view. Ya. Kemudian untuk button, ini button sesuai namanya tombol. Tombol yang bisa kalian tekan itu. Nah, tombol ini juga banyak bentuknya. Bisa
button menggunakan gambar atau image button seperti ini. Bisa juga button yang memiliki teks tulisan atau teks button. Ya, mana yang akan kalian gunakan itu kembali ke preferensi kalian masing-masing. Bisa dimengerti ya? Jadi view ini tadi adalah komponen. Di mana tempatnya view? Tempatnya ada di layout atau parent. Layout atau parent. Saya lanjutkan. Nah, ini contoh-contoh dari view. Coba kita lihat ya. Ini yang A. Ini jelas ya, image view. Yang B, ini text view. C ini juga text view. D juga text view. Nah, yang E ini bisa text view, bisa juga button. Tapi kalau sign in ini sepertinya button ya. Nah, seperti itu. Ini juga sama. Ini D sama E ini adalah button pastinya. Nah, sekarang kita sedikit lebih detail terkait view. Di sini contohnya text view ya. Jadi kalau kalian perhatikan pada codingan Android, di sini terlihat nama view-nya atau nama komponennya. Jadi di sini komponennya adalah text view. Kemudian ini adalah atribut. Saya singkat saja ya, atribut. Ini adalah atribut. Atribut dari sebuah view. Di sini contohnya view-nya berjenis text view. Nah, nanti penulisannya seperti ini. Jadi kita buka kurung siku, kemudian nama komponennya, kemudian di dalamnya itu akan berisi atributnya. Jadi ini view-nya, view, jenis view. Nah, ini jenis view, ini atributnya. Nah, ini contohnya, bukan aturan penulisannya atau sintaknya. Diperhatikan penggunaan tanda petiknya. Dan untuk penutupnya, menggunakan garis miring kurung siku. Ini juga sama. Kalian perhatikan di sini ada penggunaan warna ini. Nanti sedikit saya singgung ya. Saya beri contoh langsung saja coba. Nah ini. Di sini saya sudah membuka layout. Semisal saya ingin membuat sebuah view text ya. Nah, langsung aja kita tulis teks. Ada banyak pilihan view yang bisa kita gunakan. Saya ingin menggunakan text view. Kemudian saya pilih wrap content. Jangan lupa pakai penutup. Saya zoom sedikit ya. Size-nya saya buat menjadi 16. Nah, semoga terlihat ya. Nah, bagaimana cara mengetahui atribut-atribut yang dapat kita gunakan atau atribut-atribut yang dimiliki oleh text view ini? Caranya mudah. Jadi Android Studio itu sudah sangat membantu kita. Semisal kita ingin mencari atributnya, kita cukup katakanlah saya mengetik A. Nah, nanti akan muncul tips atau panduan seperti ini. Jadi ini adalah atribut-atribut dari text view ini.
yang dapat kita gunakan. Nah, atribut-atributnya itu dapat berbeda-beda dari view yang satu dengan view yang lain. Nah, semisal saya ingin mengisi teks. Saya tulis teks halo. Kemudian ingin saya rubah size-nya. Text size saya ingin 30 sp. Nah, di sini dapat kalian lihat ada teks halo di sini. Begitu ya. Ini terkait view dengan atributnya. Kita lanjutkan. Nah, kemudian kalau kalian amati, di sini ada layout width. Layout width itu lebarnya ya. Lebarnya ada beberapa cara dalam menentukan lebar dari sebuah view. Yang pertama ini saya gunakan. Di sini lebarnya adalah wrap content. Kalau kalian perhatikan. Apa maksud dari wrap content? Ini saya beri background ya, supaya terlihat. Nah, kalian perhatikan. Ini wrap content maksudnya dia akan membungkus isinya. Jadi ukuran dari view ini yang berwarna hijau, dia akan menyesuaikan dengan isinya. Semisal isinya saya buat panjang, seperti ini, maka nanti lebarnya akan menyesuaikan dengan isinya. Begitu juga height-nya, tingginya. Tingginya saya buat wrap content dalam artian tingginya ini dia akan menyesuaikan isinya. Nah, kemudian apa yang dapat kita gunakan selain wrap content? Nah, kita bisa menggunakan match parent. Nah, dapat kalian lihat, match parent ini berarti dia akan menyesuaikan dengan lebar dari parent-nya, lebar dari layout-nya. Lebar dari layout-nya ini. Ini match parent. Bagaimana misal height-nya saya buat menjadi match parent juga, maka akan menjadi seukuran seperti ini. Itu cara kedua ya. Nah, cara ketiga kita bisa langsung memasukkan ukurannya. Ukuran dp, density pixelnya. Ini contohnya. 100 dp itu juga bisa. Misal 2 dp. Nah, kalau 2 dp seperti ini. Ya. Jadi ada banyak cara yang bisa kita gunakan. Nanti silakan kalian mencoba-coba. Kita kembali ke materi dulu. Nah, ini ya terkait layout width dan layout height. Nah, kemudian kalian perhatikan di sini dia untuk backgroundnya menggunakan Android Color Dark Gray. Ini apa maksudnya? Jadi ini juga kalian lihat ya, di sini saya backgroundnya menggunakan color accent. Itu apa maksudnya? Itu maksudnya adalah kita menggunakan warna yang nilainya atau value-nya itu sudah kita buat sebelumnya. Nah, ini kalau kalian perhatikan pada samping kiri ada beberapa file ya, terutama pada folder value. Ada color, ini color, ada string, dan style. Nah, ini merupakan value-value yang kita masukkan ke dalam sebuah string yang dapat kita gunakan, dapat kita panggil. Di sini contohnya saya menggunakan background, color,
dengan nama string color accent. Ini maksudnya saya mengambil sebuah nilai atau value warna yang berada pada file color ini dengan nama color accent. Color accent seperti ini ya. Nah, bisa nggak saya pakai cara lain? Bisa saja. Kalian bisa langsung mendeskripsikan. Ini saya tidak begitu hafal warna ya, tapi umumnya sih kalau F6 kali, dia akan berwarna putih. Kalau misalkan 06 kali, dia akan berwarna hitam. Kemudian ini bisa kita rubah dengan cara klik. Sebelah kirinya ada warna, bisa kita klik, dan bisa kita atur sesuka kita. Semisal ingin warna apa. Bisa ya? Jadi ada dua cara untuk backgroundnya. Kita bisa langsung memasukkan seperti ini, tanda pagar, kemudian kode warnanya, atau kita juga bisa menggunakan warna yang sudah kita define sebelumnya pada colors ini. Yang sudah kita define value-nya pada file colors. Nah, kita tinggal pilih mau color accent atau primary, ini biasanya sudah bawaan, atau color asik. Asik ini yang saya buat sendiri. Dia warnanya pink. Bagaimana caranya membuat warna sendiri? Kalian masuk ke color, kemudian ingin kita masukkan pada string apa? Warna background. Misalkan ya, warna background. Nah, kemudian kode warnanya ini misalkan saja warnanya ini, saya kurang suka, saya ganti menjadi hijau ini saja misalkan. Namanya warna background ya. Nah, saya ingin menggunakan warna background, maka tinggal saya ganti warna background. Ini contoh. Ya. Nah, saya sarankan kalian membiasakan diri menggunakan warna atau teks yang sering muncul itu menggunakan value di sini. Ini apa keuntungannya? Semisal saya mempunyai beberapa komponen pada layout saya. Misalkan ya, saya punya banyak seperti ini. Ini warnanya, semisal warnanya saya buat seperti ini ya, ini semua. Warnanya saya samakan semua, semisal. Misalkan ya ini ya. Jadi saya mempunyai 4 komponen. Ada 1, 2, 3, 4. Warnanya saya seragamkan. Ini saya sudah udah coding membuat aplikasi gitu ya. Katakanlah kita udah masuk ke codingnya. Kemudian tiba-tiba di tengah jalan, oh saya kurang suka sama warna ini gitu. Saya ingin menggantinya dengan warna lain. Katakanlah mau mengganti hitam atau putih saja ya supaya terlihat. Nah, mau tidak mau, kalian kalau ingin mengganti warna supaya seragam harus melakukan satu persatu. Betul kan? Betul ya? Dan itu cukup ribet. Misalkan komponennya ada 20 komponen, maka kalian harus mengedit satu persatu. Nah ini alangkah lebih mudahnya, misalkan kita sudah, semisal saya menggunakan warna background ya. Warna background. Nah, ini semuanya udah menggunakan warna yang sudah nilainya
warna yang nilainya sudah saya inputkan dalam string warna background ini. Jadi warna background ini value-nya value dari warna ini, hijau pupus ini ya. Nah, semisal tiba-tiba di tengah jalan saya ingin merubah warnanya ini, maka saya cukup merubahnya dari value-nya. Value dengan string warna background, nah ini value-nya saya rubah. Tadinya hijau, ingin saya ganti kuning. Saya cukup mengganti dari sini, nanti semuanya akan langsung berubah. Semua yang menggunakan string warna background akan langsung berubah. Itu salah satu keuntungannya kita menggunakan value di sini. Nah, saya sarankan kalian mulai membiasakan diri menggunakan ini ya, terutama untuk mendeskripsikan atau memberi value warna. String juga demikian, terutama string-string yang sering keluar, yang sering kalian gunakan. Kita lanjutkan. Ini sudah. Nah, sekarang kita masuk ke px, dpi, dp, dan sp. Ini tuh apa? Ini adalah satuan ukuran. Satuan ukuran. Satuan ukuran dimensi. Pada Android Studio. Ya, ada beberapa yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah px. Px ini pixel. Ada juga dpi, ada dot per inch. Kemudian dip atau dp, density independent pixel, dan juga sp, scale independent pixel. Kita coba bahas satu persatu. Nah, ini contoh ilustrasi. Semisal kita mempunyai sebuah view dengan ukuran 2x2 pixel. Ini pixel ya, 2x2 pixel. Px. Nah, kemudian kalian perhatikan di bawah ini adalah layar device atau layar HP dengan ukuran medium. Kemudian di tengah ini ada yang ukuran high resolution, yang kanan ada extra high resolution. Kita lihat sebuah view dengan ukuran 2x2 pixel pada HP berukuran medium. Nah, semisal ini ukuran lebar sama panjangnya segini ya, ada 4 pixel kali 2, 3, 4, 5 pixel, maka view dengan ukuran 2x2 pixel akan memenuhi atau berbentuk seperti ini. 2x2 pixel. Semisal pada ukuran HP dengan resolusi cukup tinggi, maka nanti bentuknya akan seperti ini. Begitu juga pada extra high resolution, yang resolusinya lebih tinggi lagi. Nah, di sini dapat kalian lihat perbedaannya. Satuan pixel ini sangat bergantung kepada ukuran resolusi dari perangkat mobile. Sangat bergantung pada ukuran resolusi dari HP. Semisal HP-nya itu HP lama yang memiliki resolusi rendah, maka gambarnya akan terlihat seperti ini. Semisal resolusinya cukup tinggi, maka dia akan semakin kecil. Resolusinya sangat tinggi, dia akan lebih kecil lagi. Ini salah satu kelemahan dari satuan pixel. Oleh karena itu, satuan pixel ini tidak direkomendasikan untuk digunakan sebagai satuan ukuran dari sebuah komponen view. Bisa dimengerti ya? Saya lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke dp. dp tadi apa? Density independent pixel. Semisal
2dp ini kita gunakan pada layar ukuran medium. Dia akan berukuran 2x2 piksel seperti ini. 2x2 piksel ya. Kali 2 px. Tetapi semisal kita gunakan pada ukuran layar dengan resolusi tinggi, dia menjadi seperti ini. Yang ukurannya extra high, dia menjadi seperti ini. Ukurannya relatif tidak terlalu mengalami perubahan dari satu resolusi ke resolusi yang lain. Ini kenapa? Ini karena density independent pixel sesuai namanya, kepadatan dari piksel pada sebuah layar. Nah, ini untuk menentukan ukurannya, sebetulnya ada rumusnya. Semisal saya menggunakan 2dp, pada layar ukuran medium, ini nanti rumusnya 2 dikalikan 1, ada nilai pembandingnya 1. Semisal pada ukuran high, ini kalau tidak salah dikalikan 1,5. Pada ukuran extra high nanti akan dikalikan pengalinya 2. Sehingga misalkan ini 2dp, pada layar ukuran extra high dia akan berukuran 2x2 menjadi 4 piksel. Dan ini juga 4 piksel. Ini ada rumusnya ya. Tidak terlalu saya jelaskan panjang lebar, nanti kalau kalian ingin mereview atau kalian ingin mendalami bisa membaca-baca. Atau nanti materinya saya share ke kalian. Saya beri linknya. Nah, dp ini adalah satuan ukuran yang direkomendasikan untuk digunakan pada pemrograman mobile pada Android. dp, Density Independent Pixel. Nah, ini contoh-contoh penggunaannya. Oh, ini contoh-contoh dari view. Contoh-contoh dari view sudah kita bahas tadi ya. Sini ada text view, ada image view, ada button, view. Dia hanya bentuk kotak seperti ini. Nah, kemudian di keterangannya, can be used as a divider. Dapat kita gunakan sebagai seperti pemberi jarak. Dari view yang satu ke view yang lain. Kemudian ada juga edit text. Ini misalkan kita ingin melakukan input text. Kita gunakan edit text. Kita lanjutkan. Ini mencari error. Misal ada baris kode seperti ini, errornya apa kira-kira? Yang paling mudah tentunya ini tidak memiliki satuan. Kemudian ini bisa jadi darker gray ini salah tulis ya. Bisa jadi ini akan memberikan error. Kemudian ini juga kurang garis miring kan? Ini kurang garis miring. Saya lanjutkan. Ini contoh yang tadi. Nah, sekarang kita masuk ke view group. Nah, view group ini, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ini terkadang juga disebut sebagai parent view. Semisal kita memiliki dua parent. Yang pertama ada relatif dan linear. Ya. Tadi kan di awal saya sebutkan terdapat beberapa layout yang bisa kita gunakan kan. Ada absolut, ada relatif, ada tabel, linear, dan lain-lain. Nah, yang populer di antara semua itu adalah relatif dan linear. Kemudian di sini ada view-nya. View atau komponen. Sebagai contoh kita punya text view dan kita punya image view. Nah, kalian ingat-ingat lagi bahwa view ini kita tempatkan pada parent atau pada layoutnya. Nah, untuk contoh pertama, ini parentnya adalah linear layout. Kemudian komponennya text view dan image view. Di sini kita lihat linear layout atau ibunya meminta text view Tommy untuk duduk di sini. Jadi Tommy diminta kamu duduk sini gitu.
Kemudian IV sebagai image view diminta duduk di sana. Nah, ini yang mengatur adalah parent-nya. Berikutnya, ini sama. Text view ada di sebelah kanan dan image view di sebelah kiri. Ini sekali lagi linear layout ya. Nah, sekarang kita lihat mereka berdua atau text view ini, komponennya, ini ditata dalam posisi vertikal. Ya. Jadi pada linear layout itu punya yang namanya orientasi. Sekali lagi, linear layout ini ada yang namanya atribut orientasi, orientation. Secara default, orientasinya adalah horizontal. Ini kalian lihat, saya hapus ya. Secara default, orientasinya horizontal, mendatar. Semisal kalian ingin membuatnya menjadi atas bawah, maka tambahkan atribut pada layout tersebut, atribut orientation. Nah, kalian buat vertikal. Maka dia akan berubah jadi dari atas ke bawah. Ini atribut orientasi pada layout. Nah, orientation ini hanya berada pada linear layout. Kita lanjutkan. Ini vertikal ya. Jadi kalau tadi kalian ingin membuatnya menjadi vertikal, jangan lupa gunakan atribut orientation. Nah, ini horizontal. Horizontal ini adalah defaultnya. Nilai default untuk orientasi pada linear layout. Jadi meskipun kalian tidak menyebutkan orientation yang horizontal, dia secara defaultnya akan mendatar seperti ini. Bisa dimengerti ya? Nah, sekarang relatif. Relatif layout. Kita lihat parent-nya relatif layout. View-nya masih sama, ada text view dan ada image view. Nah, relatif layout, ini ada dua pendekatan. Yang pertama adalah relatif terhadap parent-nya. Relatif terhadap parent. Jadi posisinya ini, posisi dari view ini, dia relatif terhadap posisi parent-nya. Nanti saya beri sedikit contoh. Kemudian yang kedua, dia relatif terhadap other children, relatif terhadap view-view yang lain. Jadi sebagai contohnya nanti posisinya Tommy, yaitu relatif terhadap posisinya Ivy. Atau sebaliknya posisinya Ivy, dia relatif terhadap posisinya Tommy. Jadi ingat ya, ada dua pendekatan. Yang pertama, posisinya view ini dia bisa relatif terhadap parent. Atau bisa juga dia relatif antara satu dengan yang lain. Nah, saya beri contoh. Ini kan tadi linear layout ya, saya rubah menjadi relatif terlebih dahulu. Saya tidak perlu orientation, walaupun tidak saya hapus, tidak apa-apa sebetulnya, itu saya hapus saja. Nah, kalian lihat. Di sini saya punya dua view. Ini dihapuskan dulu ya. Saya punya dua view. Atau punya dua komponen. Satu tulisannya halo, satu tulisannya selamat siang. Selamat pagi. Nah, selamat pagi. Nah, kalian lihat. Yang nampak di sini hanyalah text view yang selamat pagi. Text view yang halo ini tidak nampak. Tertutup oleh selamat pagi. Semisal yang ini saya rubah ke bawah, saya pindah ke bawahnya, nah dia baru nampak. Halo ada di atas dari selamat pagi.
Nah, kemudian saya contohkan relatif terhadap parent-nya. Semisal, nah paling mudahnya nih ya, semisal layout center in parent. True. Nah, kalian lihat, dia posisinya akan berada di tengah-tengah layar, tengah-tengah dari layout parent-nya. Tengah-tengah secara horizontal dan tengah-tengah secara vertikal. Ini adalah relatif terhadap parent. Kemudian bagaimana contoh dari relatif terhadap other children atau relatif terhadap komponen yang lain atau view yang lain? Nah, untuk mempermudah di sini saya beri ID ya. Saya beri ID text view 1. Kemudian sini saya buat ID TV2. Nah, saya punya dua text view ya, ID-nya text view 1 dan text view 2. Semisal yang text view ini ingin saya buat menjadi di bawahnya text view 1. Langsung saja masukkan atributnya below ID text view 1. Nah, dia akan berada di bawahnya. Ini maksud relatif terhadap other children atau relatif terhadap view atau komponen tampilan antarmuka yang lain. Cara mengidentifikasinya bagaimana? Nah, cukup mudah. Semisal di ini atributnya dia menyebutkan ID suatu view, maka dia relatif terhadap view tersebut. Kalau yang di atas ini kalian lihat, dia tidak menyebutkan sebuah ID atau ID dari view. Dia langsung menggunakan true or false. Relatif terhadap parent, relatif terhadap view yang lain. Ya, itu maksud dari ini, relative to parent dan relative to other children. Di sini ada contoh-contohnya, nanti dapat kalian coba ya. Ini contoh-contohnya. Nanti silahkan kalian coba dan lakukan eksperimen. Nah, ini dapat kalian lihat, align parent bottom true. Ini lila. Align parent bottom true, berarti dia ada di bawah. Kemudian align parent left true. Jadi ada di bawah, kemudian sebelah kiri. Hasilnya ada di pojok. Yang Jenny dia parent bottomnya true ada di bawah, kemudian align parent right-nya true. Jadi ada di bawah kanan. Jadi pahami ya, nanti kalian coba-coba. Ini sama, bisa relatif terhadap parent ataupun relatif terhadap other children. Nah, hanya saja seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk relatif terhadap other children, relatif terhadap komponen view yang lain, maka mau tidak mau kalian harus memberikan atribut ID terhadap sebuah view. Terhadap view yang kalian gunakan. Kenapa kita memerlukan ID ini? Karena ID ini akan kita panggil pada penentuan posisi relatif terhadap other children atau relatif terhadap view yang lain. Ya, ini ID. Kalau untuk yang linear layout tadi, itu tidak diwajibkan. Kecuali kalian ingin memberikan sebuah tindakan ya, tapi itu nanti kita bahas. Ini untuk pengenalan tampilan user interface saja. Nah, ini linear layout. Kemudian ada teksnya, layout width, lebarnya dia wrap content dan height-nya wrap content, tingginya wrap content.
Tadi sudah saya jelaskan wrap content ini maksudnya apa. Wrap content berarti dia membungkus isinya. Semisal isinya segini ya berarti bungkusnya segini. Semisal isinya segini berarti dia bungkusnya segini. Jadi menyesuaikan bungkusnya. Menyesuaikan isinya maksud saya. Nah, kemudian ini text size. Ini untuk text size. Jadi untuk text size sebisa mungkin gunakan SP, satuannya SP. Ini malah lupa dibahas ya, tadi terlewat. Tadi kan kita singgung DP ya, udahan. Sudah menyinggung DP. Nah, sekarang kita SP. SP ini apa? SP ini adalah satuan yang umumnya kita gunakan untuk font, untuk tulisan. Umumnya untuk font kita menggunakan satuan SP. Ya, saya beri contoh. Nah, ini semisal kita ada dua. Ini backgroundnya saya rubah jadi color accent supaya terlihat bedanya. Kemudian text size-nya ini saya buat 60 SP ya. Ini halo SP. Yang bawah saya buat menjadi halo DP. DP. Center in horizontal. Nah, misal seperti ini ya. Yang atas ini berukuran 60 SP. Yang bawah berukuran 60 dp. Nah, ada banyak alasan ya kenapa kita menggunakan SP untuk satuan unit teks pada Android Studio. Nah, ini saya berikan contohnya. Kita run saja. Kok lama ya? Nah, sudah. Nah, ini contohnya. Saya menggunakan emulator Knox ya. Sekali lagi yang atas SP, yang bawah menggunakan satuan unit dp. Kenapa kita disarankan menggunakan XP untuk font? Ini saya berikan alasannya, salah satu alasan. Semisal saya ingin merubah settingan pada ukuran font HP saya. Saya rubah ukuran fontnya menjadi small. Kemudian saya lihat, nah, yang SP akan mengalami perubahan ukuran. Dia akan menyesuaikan dengan ukuran dari font pada Android, pada perangkat saya. Dia akan berubah. Semisal saya rubah menjadi large, nah, tadi display, kemudian font size saya rubah menjadi huge, sangat besar, maka fontnya yang menggunakan satuan unit SP dia akan ikut mengalami perubahan. Yang DP tetap ya tidak berubah, walaupun settingan pada font perangkatnya sudah dirubah menjadi small atau huge, tapi dia tetap tidak berubah. Itulah kenapa, salah satu alasan kenapa kita sebaiknya menggunakan SP untuk satuan unit teks atau font. Bisa dipahami ya. Sekarang kembali ke normal.
Nanti silahkan kalian coba-coba. Kembali ke materi. Ini jadi saya sampaikan untuk satuan unit pada pemrograman mobile. Ini ada dua yang utama, yaitu DP dan SP. SP ini kita gunakan untuk teks atau font. Sedangkan yang DP ini untuk view ataupun parent-nya ya, view group juga bisa. Ingat ada dua, DP dan SP. Kita lanjutkan. Nah, ini ukuran width-nya lebar. Semisal gambarnya berukuran seperti ini, tetapi width-nya 200 dp, bisa jadi gambarnya itu akan terpotong. Ini juga terpotong. Semisal wrap konten, dia akan membungkus isinya. Match parent, menyesuaikan ukuran parent-nya. Ini masih sama ya, ini untuk tinggi, height-nya. Kemudian width dan height. Nah ini, jadi untuk width dan height itu, tadi sudah saya sebutkan, kita bisa menggunakan match parent, wrap content, atau dengan menginputkan sebuah value. Nah sekarang, ini atribut lain namanya weight, layout weight. Layout weight ya. Apa itu layout weight? Ini saya rubah jadi linear ya, karena layout weight itu, atribut layout weight itu hanya bisa digunakan untuk linear layout. Kalian tidak perlu. Nah, semisal ini orientasinya vertikal. Nah, seperti ini ya. Ini height-nya match parent. Kemudian saya masukkan atribut weight. Layout weight 1 saja. Layout weight 1. Nah, kalian lihat. Jadi layout weight ini ibaratnya membagi ukuran sebuah view itu dibandingkan dengan ukuran view yang lain. Misalkan yang ini 1, width-nya 1, yang bawah ini hello dp juga 1, maka sama, dia akan 1:1, dalam artian ukurannya akan sama. Semisal yang hello dp ini saya buat 2, nah, yang ini 1, yang hello sp 1, ini berarti hello sp ini berukuran 1, sedangkan yang hello dp ini dia berukuran setengahnya, 1/2 dari hello sp. Semisal yang hello dp saya buat 3, dia akan lebih kecil lagi, berukuran 1/3 dari hello sp. Saya buat 8, lebih kecil lagi. Dia berukuran 1/8 dari hello sp. Nah, semisal saya ingin menambahkan view yang lain di sini. Hello xp. Ini nggak usah pakai ID untuk menghindari error. Nah, kemudian ini saya buat
2. Warnanya saya ganti ya, primary dark. Nah, ini saya buat ukurannya 1. Tidak terlihat. Text view layout weight hello XP. Sebentar nih, kok ada error kenapa ya? Sudah betul. Wait. Sekarang color hello XP edit. Nah, sudah. Ini contohnya. Jadi text view ini dia berukuran 1:1. Yang hello SP ini dia 1:1. Kemudian yang warna hijau ini dia 1:2. Weight-nya 2. Yang berwarna biru gelap ini dia juga 1:2. Weight-nya 2. Misal saya buat dia 3, tidak nampak. Kecilan. Kalau 2 sama semua. Nah, dia ukurannya mengecil. Ya, nanti silahkan kalian bermain-main dengan weight ini. Kalian coba-coba. Ini berguna ketika kalian ingin membagi, ibaratnya membagi ukuran itu berdasarkan resolusi. Dengan lebih mudah. Silahkan dicoba-coba. Kita lihat. Ini weight-nya 1. 1 dalam artian dia akan terbagi secara equal, terbagi secara rata. Ini juga sama, weight-nya 1, dia akan memiliki ukuran yang sama. Nah, ini contohnya. Nah, ini penerapannya antara linear layout dengan relative layout. Jadi sekali lagi, linear layout ini kita memposisikan view secara horizontal seperti ini, ataupun secara vertikal. Hanya ada 2 cara ya, horizontal dan vertikal. Ini linear layout. Sedangkan relative layout, kita memposisikan sebuah view relatif terhadap parent, ataupun relatif terhadap komponen-komponen yang lain. Relatif terhadap view-view yang lain. Mana yang lebih kalian sukai? Mana yang lebih baik? Sebetulnya dua-duanya ini sama-sama baik ya, tergantung desain tampilan antarmuka yang kita buat. Kita terkadang membutuhkan linear layout, kita terkadang memerlukan relative layout. Nah, sekian materi hari ini. Silahkan kalian coba-coba, eksperimen, coba-coba setiap view yang ada pada Android, kemudian eksperimen juga terkait atribut-atributnya apa saja, karena setiap view itu memiliki atribut yang berbeda-beda. Kemudian eksperimen, kalian coba-coba masukkan value, misal value-nya ini, hasilnya bagaimana, bentuknya bagaimana. Ya, jangan lupa dicoba ya, karena saya yakin pada minggu ini kalian sudah menginstal Android Studio pada laptop kalian masing-masing. Baik, sebelum saya akhiri, semisal ada pertanyaan, nanti silahkan menghubungi melalui WA group yang sudah kita buat sebelumnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.